Hai, hari ini topik adalah yang saya ingin kongsikan adalah berkaitan PKP. Musim-musim PKP ini daripada start dari 18 Mac sampai sekarang sudah 20 hari bulan Mei. Rasanya kehidupan tu memang dilalui sangat-sangat boring. First boring, second stress, third blur mau cari kerja. Okay, first kita mau cakap pasal boring. Saya sepanjang PKP ni memang betul-betul boring. Anyway, bagus juga background tu kan, bunyi kapal terbang, mengingatkan saya dengan cita-cita saya dan kehidupan saya yang saya rancang, yang saya planning kena jadi seawal usia saya 18 tahun. Tapi sampai sekarang lagi tidak dapat apa yang diinginkan. Tapi apapun saya masih berusaha untuk mencapai apa yang saya mau. Okay, first kita mau cakap dalam PKP ni. First tadi kita punya point adalah boring. Saya punya hidup memang boring sepanjang PKP sebab first kita punya pergerakan terbatas. Lagi satu, time-time bulan puasa sekarang ni, biarpun berapa hari lagi mau hari raya, rasanya makanan yang dimau tu kita tidak dapat jumpa sebab kita tiada bazar Ramadan. So sangat boring. Kehidupan saya ni membeli belah di center point survey saja. Sampai orang-orang survey tu pun rasanya sudah dapat banyak best friend tu. Sebab yang itu je pergi sana tempat diorang. So memang sangat-sangat boring kehidupan sepanjang PKP. Tapi apapun, kalau saya gunakan masa boring saya tu, walaupun memang sangat-sangat boring, tak tahu mau buat apa, saya gunakan masa saya tu untuk bermuasabah diri dan membuat aktiviti-aktiviti yang sepanjang tu saya tiada masa mau buat. Contohnya saya praktis saya punya bahasa Inggeris dan mula menulis balik. Sebab sepanjang ni saya punya kerja pun banyak menulis, tapi kita tulis number, kebanyakan tulis number. So menulis yang macam di sekolah tu jarang sudah. So saya rasa saya perlu perbaiki itu semua. Sebab saya memang planning awal tahun ni saya resign daripada tempat kerja lama. Saya mau cari kerja baru sebab saya sangat-sangat memerlukan environment yang baru. Begitulah, susah mau cakap apa yang ada dalam fikiran kita ni. So yang seterusnya poin saya tu apa tadi? Boring, stress. Okay, stress pun ada juga sepanjang PKP ni. Tapi beza dia tu kalau kita perasan lah stress kita tu. Sebelum PKP dan bila sudah PKP, stress kita tu sebenarnya sentiasa ada. Cuma cara kita menangani stress tu berbeza. Sebelum PKP kita boleh bersiar-siar, kita boleh berjalan, kita boleh kira macam release tension ikut cara yang kita suka. Tapi selepas PKP ni kita tidak boleh buat macam tu sudah sebab terlalu banyak perbatasan pergerakan. So apa-apa semua yang kita mau tu kita susah mau reach sebab ada peraturan mau ikut daripada kerajaan. Kalau tidak nanti kena compound 1,000. Jadi saya pun salah satu manusia yang tersetres juga, yang memang sudah sedia kala tersetres juga di dunia ni. Dan ada setengah stres tu kita baru perasan bila sudah PKP, kita di dalam rumah saja atau siapa yang menyewa bilik dia di dalam bilik dia saja, mungkin baru kita ada terperasan something, benda yang sepatutnya kita stres sebelum tu tapi kita tidak terstres masa tu. Kita cuma perasan stres tu pada time PKP je. Sebab PKP ni dia membantu kita, rasanya kebaikannya dia membantu kita untuk mempunyai lebih banyak masa untuk diri kita sendiri dan bermuasabah untuk diri kita sendiri, menyedari kesilapan-kesilapan dan kebaikan-kebaikan kau tu. Kalau ada lah kan kebaikan kita tu. Jadi saya stres dalam kehidupan saya yang selama tu saya rasa saya tidak stres, tapi rupa-rupanya sebenarnya stres pula kan. Baru tersedar time PKP.
pasal saya punya future. Bayangkan saya mula ada menyimpan mimpi-mimpi indah untuk menjadi orang yang berjaya seawal usia 16 tahun. Dan saya rancang 18 tahun saya mesti mencapai apa yang saya mau tu sudah. Tapi sampai sekarang nih tahun 2020 umur 27 itu pun parents yang kasih ingat umur saya 27 sudah. Kalau enggak saya pun enggak tahu saya umur 27. So coba kira dari 16 tahun sampai 27 tahun saya keep planning, tapi sometimes berjalannya lancar, tapi bila semua sampai itu kan tiba-tiba terstuck, kena U-turn lagi balik, mau buat planning lagi balik. So sepanjang PKP ini baru saya tersedar rupanya saya stres dengan masa depan saya. Stres bukan stres yang dah bagus lah, stres yang bagus juga. Sebab stres yang bagus tu maksud saya tersedar yang mungkin sepanjang ni saya terlalu membuat persediaan untuk mencapai masa depan saya sehingga implementation punya progress tu kan slow. So sekarang saya sudah umur 27 tahun. Apa yang saya mau tu kan diorang punya requirements tu job tu cuma boleh di-apply sampai umur 30 tahun je. Jadi rasanya saya punya masa sudah semakin singkat. Saya kena mula tahun ni juga, dan saya memang berazam saya akan mula tahun ini juga. So saya akan share benda tu nanti dari masa ke semasa. Tengoklah PKP kita ni di Semenanjung PKPB, kita di Sabah ni masih PKP lagi tahap 6. Saya percaya masa akan slowly balik macam dulu jugalah. Diharap dalam tahun ini saya boleh progress apa yang saya mau secepat yang mungkin. Inilah masa-masa PKP ni kita bermuhasabah diri, bukannya membawang atau stres kita memarah-marah orang. Biarpun kita stres, kita kena muhasabah diri kita. Jangan marah-marah orang di sekeliling yang tidak kait mengait ataupun sengaja mencari sebab tanpa sebab yang munasabah. Sebab kau stres dengan hidup kau marah-marah orang. Jangan begitu. Sedangkan orang yang buat kita stres, kita tidak mau marah dia pula kan. So kita marah orang yang betul. Jadi pasal stres ni kan memang begitulah tu. Memang pandai marah-marah, memang pandai feeling pun lain-lain, tak tentu pasal. Jadi gunakan time PKP ni untuk bermuhasabah diri. Biarpun benda negatif kita jumpa, kita kena tukar pergi positif. Sebab kalau kita ikutkan negatif tu, sampai bila-bila pun kita negatif lah. Dan yang seterusnya, apa poin saya tadi? Pertama, boring. Lepas tu stres. Lepas tu apa? Saya lupa sudah. So kita continue lah kita punya perbincangan hari ini berkaitan PKP. Oh ya, berapa hari lagi hari raya kan? Saya hari raya sepanjang saya bekerja, saya tidak pernah balik hari raya. Sebab komitmen kerja tu, kita tidak mau ada masalah di tempat kerja. Dan lagi satu, tempat kerja saya yang dulu tu lebih macam banyak bergantung dengan saya, sebab saya yang paling lama di situ. Jadi kebanyakan kerja dan tugas-tugas pun bertumpu dengan saya. So saya ni malas mau ada masalah-masalah di tempat kerja. Jadi saya ikut je lah peraturan tu, nanti baru saya pulang hari raya. Tapi itulah, setiap kali hari raya ndak terpulang. Pernah lah yang lagi teruk, sudah selepas sebulan hari raya baru saya terpulang. Mama saya cakap, parents saya pun, family saya pun cakap, kalau kena simpan rendang tu bangas berhabis sudah, buruk sudah, baru kau pulang. So saya pun whatever lah. Biasalah family memang susah mau atur. Time-time PKP ni pun banyak membantu saya untuk mengenali diri saya sendiri. Sebenarnya saya mau apa, saya mau buat apa, saya mau capai apa. Masa depan saya itu tetap masa depan, itu tetap menjadi satu objektif utama dalam kehidupan saya. Selagi masa saya masih ada, saya memang akan fight untuk saya punya future. Ada juga yang orang di sekeliling yang saya share, saya mau
belajar upload video. Diorang pun ada tanya sebenarnya untuk apa, sebenarnya video-video tuh berlandaskan apa. First, macam yang saya cakap sebelum ni, dia lebih ke arah perkongsian mengenai kenyataan, realiti kehidupan yang mungkin boleh mengakibatkan kita gembira ataupun tidak gembira, dan apa-apa saja yang berkaitan kenyataan. Saya lebih kepada audio, bukan representing video, mau tunjuk itu tunjuk ini. Saya lebih kepada audio, sebab saya ni, macam yang saya terangkan di video saya sebelum ni, saya tidak suka kamera, dan saya suka buat satu benda yang simple-simple saja. So inilah video saya ni begini, dan saya akan upload benda ni. Dan saya jawablah dengan orang yang tanya saya itu juga, saya bukan mau buat benda ni supaya macam yang kebanyakan orang tu dia mau ada subscriber. Saya tidak kisah saya ada subscriber kah tiada kah, saya tidak kisah. Ada orang watch kah tiada orang watch kah, saya tidak kisah. Sebab bagi saya ini aktiviti saya untuk mengisi masa lapang, bukannya apa-apa yang untuk di luar sana saya capai. Tapi rezeki saya tidak nafikan. Kalau ada yang subscribe kan tiba-tiba, okey lah tu. Video saya ni lebih ke arah audio, macam yang saya cakap tadi, lebih ke arah audio untuk perkongsian apa-apa berkaitan realiti kehidupan. So ini video saya yang seterusnya berkongsi mengenai masalah-masalah PKP ni. Ada saya dengar di berita, ada talian tu, siapa stres boleh call itu hotline. Tapi yang saya rasa macam something yang lucu, daripada kita stres kita bagi tahu orang, sebab orang pun stres juga. Bagus kita stres, kita mau sabar diri. Macam mana kita mau overcome stres kita? Bukannya kita stres kita pergi mengadu-ngadu dengan orang. Sebab kalau kita mengadu, benda tidak selesai, malah kita tertambah stres. Sebab bagi saya, masalah tu untuk kita selesaikan, bukan untuk kita pas-pas dengan orang. And then orang pun bagi idea dengan kita. Kalau idea dia berenas, kalau idea dia tidak berenas, macam mana? Kan? Kebanyakan mungkin aktiviti kebanyakan orang pun memang begitu. Kalau dia ada masalah, dia mengadu-ngadu dengan orang. Orang cakap macam, kalau kau mengadu dengan orang, kalau kawan kau ajar kau betul, kau jadi betul. Kalau kawan kau ajar kau bengkok, bertambah bengkok lah kau. Yang memang sudah sedia kala bengkok tu. So bagi saya, yang pandangan saya pasal hotline ni macam wasting time juga. Sebab rasanya bukan semua call boleh go through sana, mesti diorang punya line pun busy. Lepas tu apalagi yang saya mau share pasal PKP ni, satu cabaran yang baik juga untuk job seeker, untuk lebih berusaha mencari kerja. Sebab sebelum ni yang saya nampak job seeker, saya interview orang, saya terlibat dalam proses recruitment, saya nampak kebanyakan job seeker ni tidak berusaha untuk mencari tempat, mencari orang cakap supaya dia dapat dia punya periuk nasi. Kebanyakan semua anggap remeh-temeh je, terutamanya yang kerja-kerja di kedai. Orang anggap kerja kedai ni rendah betul, tapi cuba buka mata. Kerja kedai sekarang tak sama macam tahun 90-an yang dulu. Kau main apply kau dapat, asal kau pandai buat kerja, pandai itu pandai ini, bolehlah kau kerja. Sekarang kerja kedai pun peraturan dan dia punya proses evaluation mengalahkan kerajaan. Jadi dalam tempoh-tempoh PKP ni, saya yakin dapat membuka mata job seeker untuk lebih berusaha mencari kerja dan berusahalah bersungguh-sungguh menjual diri anda. Orang bilang you have to know how to sell yourself in order to put yourself into a job. Sell yang bagus lah, bukan maksudnya kau sell yang gitu-gitu tu, bukan itu. Sell untuk kita cari kerja kan, kita kena yakinkan orang yang kita ni boleh diambil bekerja. So benda ni saya lalui juga untuk diri saya sendiri. Bagi saya benda tu nampak mudah, tapi sebenarnya sangat mencabar. Sebab menilai orang tu senang, tapi bila kita yang dinilai, bukan senang. Sedangkan SPA pun susah juga mau dapat. Saya pernah dapat panggilan SPA juga, tapi itulah saya tidak terproceed. Saya tidak boleh pergi sebab ada halangan-halangan yang tertentu.
Lagi pasal PKP, apa lagi yang kita mau share? Stres bulan-bulan puasa nih, jangan membazir, sebab rasanya PKP ni dia kebaikan dia kalau kita mau tengok dari sudut perbelanjaan, dia mengajar kita untuk berjimat cermat, yang dimana mungkin selama ni lifestyle semua orang dalam dunia ni membazir dan tidak pernah menghargai duit dengan baik dan tidak pernah menghargai penat lelah sendiri dengan baik. Kita main berhabis je, beli je. Kita tidak mengenali dengan baik apakah maksud nilai RM1, RM2, RM3, RM10, RM50. Semua kita main belanja macam tu je. So dalam PKP ni dia punya efek yang positif tu, kita jadi lebih mengenali nilai wang ringgit, kepenatan kita mencari duit. Janganlah kita sembarang spend duit kita. Ke siapa yang tiada buat saving, kena belajar buat saving, sebab kerajaan pun dia bukannya boleh tolong support kita setiap bulan. Dan dari sudut perbelanjaan tu, kita kena beli apa yang kita perlu je, yang kita tidak perlu jangan beli. Kita utamakan barang yang penting, sebab kebiasaannya kita akan berbelanja mengikut nafsu. Sudah belanja ikut nafsu, duit kau so tinggal berapa, lepas tu nanti baru kau menyesal. Sebab apa? Benda yang kau perlu kau tiada beli. Itulah kita bermuhasabah diri masa PKP ni. Saya sendiri pun buat benda tu untuk diri saya, sebab saya ni kalau makan ni memang susah sikit, sebab saya ni memang kuat makan. Saya suka makanan yang sedap-sedap. Jadi sebelum PKP tu bukan main duit, main tarik je. Yang penting apa yang saya mau tu saya beli. So bila sudah PKP ni, bermuhasabah diri lah. Kena guna duit dengan cara yang betul. Kena beli apa yang diperlu. Lepas tu kalau ada lebih-lebih tu, barulah kita tengok apa yang kita mau. PKP ni bagus, bagi saya bagus, biarpun stres, tapi dia sangat membagi ruang untuk kita yang selama tu kita terasa kita tiada. Contohnya cuti, masa bekerja bukan main, mau cuti sampai sanggup ponteng-ponteng MC segala lah, minta cuti ke sana ke sini lah. Sebenarnya mau ada masa untuk diri sendiri, mau berehat, penat sangat. Time-time PKP ni Tuhan bagi kita cuti berapa bulan. Tuhan bagi kita cuti dari bulan 3, bulan 4, sekarang bulan 5, dan bulan 6 pun mungkin masih ramai lagi yang akan cuti, sebab ekonomi kita pun baru mau develop. So inilah yang merungut semua penat-penat ni kan. Ambil kau, Tuhan takdirkan ada COVID, semua orang dapat cuti di rumah. Tapi inilah manusia, dibagi betis mau paha. Dulu dapat kerja merungut mau cuti, sudah dibagi cuti merungut mau kerja. Sudah dikasih senang tinggal duduk di rumah aja, merungut mau keluar, mau cari yang susah di luar tu. Dulu struggle kerja sampai tidur pun tak cukup, merungut mau di rumah aja, tidur makan kan. Jadi itulah yang saya mau sabarkan untuk diri saya. So topik PKP ini banyak yang saya mau kongsikan. PKP banyak yang saya mau kongsikan, sebab banyak benda-benda yang positif yang saya dapat dalam masa PKP ini. Bermuhasabah untuk diri sendiri, berfikir macam mana menyelesaikan masalah yang sudah lama terbengkalai itu, dan belajar menghargai wang ringgit, dan belajar menghargai titik perlu sendiri. Sentiasa bersyukur yang kita ada masa, sebab ramai orang tiada masa, untuk diri sendiri pun tiada masa. Dan saya bersyukur juga saya dapat training saya punya bahasa Inggris yang saya sudah lama mau buat. Mungkin next video saya akan share dalam bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris penting kan untuk kita cari kerja. Biarpun kita ni orang Melayu, kebanyakan orang Melayu ni tak berapa minat cakap bahasa Inggris. Jadi kita kena belajar bercakap bahasa Inggris. Semua orang boleh bercakap bahasa Inggris. So itu perkongsian saya hari ini. Kenyataan hidup di dunia ni, kalau mau atur kan susah. Saya cuba buat point supaya saya punya video lebih teratur didengar, tapi bagi saya reality kehidupan ni kita tidak boleh atur ikut point yang kita mau. So video saya ni janganlah heran kalau dengar macam
menyimpang, janganlah heran, sebab itulah reality kehidupan. Bukannya semua kita boleh pattern kan, bukannya semua kita boleh buat mengikut apa yang kita mau. Kita kena ikut keadaan. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Kalau ada yang mendengar lah. Haha.